Halo guys, kembali di channel Yenda. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Chronicles of the Ghostly Trip yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Lu Xun dan dibintangi oleh Mark Chow, Yo Chen, Radian, Fook Han, Wang Qingxian, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan penemuan fosil makhluk raksasa yang tidak dikenal, di mana sekelompok tim penelitian ditugaskan untuk menggalinya. Namun penggalian tersebut malah berujung malapetaka. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada bulan Agustus 1934 sampai tahun 1974, ilmuwan Cina menemukan hal-hal aneh di bawah tanah saat melakukan penggalian. Mereka menemukan tulang belulang makhluk raksasa yang diketahui bukan tulang dinosaurus maupun tulang medus. Gak cuma itu, mereka juga menemukan mayat menungsa berusia ribuan tahun yang memiliki kulit dan daging masih utuh. Hal itu membuat para ilmuwan bertanya-tanya dan ingin menggali lebih dalam lagi tentang penemuan ini. Hingga pada tahun 1978, seorang ilmuwan bernama Profesor Yang Qialin menemukan hal serupa di Gunung Kunlun. Termasuk penemuan tulang belulang makhluk raksasa aneh. Karena bekerja sendirian itu sangat capek, Profesor pun membangun pos 749, di mana pos tersebut diisi oleh tim khusus untuk terus menggali lebih dalam lagi di wilayah pegunungan Kunlun. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1979, kita diperlihatkan salah satu tentara yang bekerja sebagai penggali di pos 749. Ia bernama Hu Pai. Pekerjaannya yang sangat melelahkan membuat Hu Pai sering jatuh pingsan. Tetapi ia selalu mendapatkan perawatan dari putri profesor yang bernama Yang Ping. Hu Pai jatuh cinta kepada Yang Ping karena ia selalu perhatian kepadanya. Pada saat itu juga, tim penggalian menemukan tengkorak raksasa yang masih belum diketahui tengkorak apa itu. Saat tengkorak keluar dari mulut goa, tiba-tiba goa gemetaran dan meledak dengan sangat dahsyatnya. Setelah ledakan selesai, para prajurit yang dipimpin oleh perwirahan Jiwi Yang bersiap-siap di depan goa untuk menunggu orang yang selamat. Namun satu-satunya orang yang selamat hanyalah Profesor Yang dan 3 pekerja lainnya. Ledakan tersebut ternyata disebabkan oleh terbukanya terowongan baru di dalam goa. Mereka pun mengambil keuntungan ini untuk mengirim tim sukarelawan guna menyelidiki terowongan baru bersama Profesor Yang. Yang Ping segera maju menjadi relawan untuk membantu ayahnya. Dan itu membuat Hu Pai dan Chang Sun, teman Yang Ping, juga ikut menjadi sukarelawan untuk menjaga Yang Ping. Tim sukarelawan kemudian mulai masuki goa dengan dipandu oleh Profesor Yang. Mereka menemukan sebuah sumur besar di mana setiap ujungnya memiliki dunia bersalju. Mereka pun memilih untuk menuruni sumur dan berair di pegunungan bersalju. Di sini, Profesor Yang menunjukkan Hu Pai sebuah gunung di seberang yang diyakini gerbang kerajaan kuno di mana di dalamnya terdapat rahasia yang belum pernah ditemukan manusia. Mereka lalu menemukan jejak kaki raksasa dan memutuskan untuk mengikutinya. Di tengah jalan, mereka bertemu kelelawar berwarna merah. Salah satu kelelawar lalu mendekati Profesor Yang dan merubah warna tubuhnya menjadi biru. Pada saat itu juga, salah satu tentara membuat kesalahan dengan menangkap kelelawar tersebut. Kelelawar itu secara tiba-tiba membakar si tentara dengan api biru dan menghanguskannya dengan sangat singkat. Segerombolan kelelawar kemudian mengelilingi mereka dan menyerang beberapa orang dari tim. Ketika salah satu tentara berhasil membunuh satu kelelawar lainnya secara tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Dari kejauhan, sosok monster yang diketahui pemilik jejak sebelumnya memantau pergerakan tim. Ia lalu merobohkan bongkahan salju dan menyebabkan longsoran salju jatuh ke arah mereka. Longsoran salju mulai menelan beberapa tentara.
Ditambah lagi di depan ada jurang yang sangat dalam. Profesor Yang lalu mengikat putrinya dengan Hupai agar keduanya selamat. Satu persatu kemudian melompat ke arah jurang dan berakhir di jurang berikutnya. Hupai dan Yang Ping tersangkut di bongkahan es. Namun hal itu tak bertahan lama karena tali pengaitnya mulai putus akibat gesekan. Setibanya di dasar jurang, hanya ada 4 orang yang selamat, yaitu Hupai, Yang Ping, Profesor, dan Chang Sun. Keempatnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri lorong sampai akhirnya mereka tiba di sebuah goa besar dengan menara tinggi berdiri di tengahnya. Profesor Yang menyebut ruangan ini sebagai Istana Suci Kunlun, sedangkan menara yang berdiri di tengahnya menyimbolkan 9 tingkat, di mana makhluk iblis dari dunia luar disegel di dalamnya. Profesor kemudian berlutut untuk memberikan penghormatan dan menyalakan salah satu lilin besar. Api yang dihasilkan ternyata menyebabkan sekelompok kelelawar bermunculan dan mengelilingi menara dengan warna merah. Di sini Profesor meyakini kalau Hupai dan putrinya bisa membuka segel menara. Ia pun mengirim keduanya untuk membuka segelnya. Dan benar saja, saat keduanya berpegangan tangan, segel secara tiba-tiba terbuka, membuat roh iblis dan roh baik bertebangan di sekitar ruangan. Namun semua roh tiba-tiba menghilang ketika Chang Sun memadamkan lilinnya. Beberapa saat kemudian, gua mulai turun. Sekelompok kelelawar juga mulai menyerang keempatnya. Chang Sun lalu memerintahkan ketiganya untuk pergi dari goa, sedangkan dirinya akan menahan pergerakan kelelawar dengan melakukan bom bunuh diri. Profesor, Hupai, dan Yang Ping akhirnya menemukan jalan keluar, tetapi mereka tidak bisa melangkah karena jalan keluar tersebut adalah air terjun curam. Salah satu kelelawar kemudian menyerang Hupai dan membuat punggungnya terbakar. Ia pun terpaksa melompat ke air terjun bersama Profesor dan Yang Ping. Ketiganya tiba di kolam besar yang sangat dalam, di mana di dalam kolam tersebut terdapat sosok monster sebelumnya yang secara langsung menyerang Yang Ping. Monster itu lalu membawanya pergi dari Hupai. Mengira kalau Yang Ping sudah mati, Hupai pun berenang ke daratan dan melakukan perjalanan kembali ke pos 749. Setibanya di pos, Hupai bercerita kepada perwira Han bagaimana dirinya lolos dari maut. Han lalu mengatakan kalau tim pos 749 sudah menemukan jasad tim ekspedisi, tetapi mereka tidak menemukan jasad Profesor Yang dan putrinya. Daripada mumet, Hupai pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini dan kembali ke rumahnya. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan Hupai yang sedang menaiki kereta untuk menuju ke kota Beijing, di mana ia akan bekerja sebagai penjaga perpustakaan di pedesaan. Setibanya di stasiun, Hupai dijemput oleh pria botak bernama Wang yang diketahui pemilik dari perpustakaan. Beberapa saat kemudian, perwira Han dan ilmuwan Cheng Dong datang untuk mencari Hupai, tetapi mereka tak menemukannya karena Hupai telah pergi bersama Wang. Setibanya di perpustakaan, Hupai mulai bekerja dan merasa nyaman dengan kehidupan barunya saat ini. Di hari berikutnya, Tuan Wang membawa Hupai ke restoran terdekat, di mana Hupai bertemu kembali dengan teman masa kecilnya bernama Wang Kaisuan. Hupai pun merasa senang dan membawa temannya itu ke perpustakaan Wang. Selama bekerja di perpustakaan, Hupai menemukan buku penelitian Profesor Yang, di mana isi dari buku tersebut mengenai tentang menara iblis dan juga menyebutkan kalau yang bisa membuka menara itu hanyalah Hupai dan Yang Ping. Itulah kenapa Profesor menyatukan Hupai dan Ping saat jatuh dari ke jurang itu. Di sisi lain, tepatnya di pos 749, para penjelajah menemukan peti mati dengan wanita hidup di dalamnya. Wanita tersebut ternyata Yang Ping, tetapi ia lupa diri dan menyebut dirinya sebagai Shirley. Shirley terlihat memiliki kekuatan mistis, maka dari itu, perwira Han menguncinya di dalam ruangan.
Kita kembali ke Hupayi, di mana ia terus mempelajari tentang menara iblis melalui buku Profesor Yang sampai berbulan-bulan. 带领人类击败了鬼族的统治。 Dari situ, Hupayi memahami kisah nyata dari ras humanoid dari dunia iblis yang nenek moyangnya dari planet Saturnus. Mereka adalah penerus iblis di bumi, sedangkan menara 9 tingkat adalah warisan mereka. Selama puluhan ribu tahun, ras humanoid menjaga menara tersebut sampai akhirnya ras itu menghilang akibat peperangan melawan manusia dan ras iblis baik. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1985, perwira Han sangat terkejut ketika mengetahui kalau timnya menemukan Profesor Yang di pegunungan dalam kondisi hidup. Sungguh mustahil jika dipikir secara nalar, tetapi hal itu memang benar-benar adanya. Sementara itu, di bagian Cina Barat, tepatnya di kota Minyak, sebuah pertunjukan teater secara tiba-tiba diserang oleh 3 binatang iblis. Binatang tersebut mirip dengan roh yang keluar dari menara 9 tingkat. Bisa disimpulkan kalau mereka adalah roh iblis yang berhasil keluar dari menara saat Hupayi dan Ping membukanya. Serangan tersebut terus menyebar ke kota lain, membuat Profesor Yang berpendapat kalau binatang itu pasti dari menara 9 tingkat. Profesor Yang pun meminta Han untuk mencari keberadaan Hupayi, sedangkan dirinya akan pergi ke kota Minyak sendirian guna menyelidiki binatang itu. Di perpustakaan, saat Hupayi sedang membaca status netizen, bekas luka dari kelawar tiba-tiba memunculkan api biru dan membuatnya kesakitan. Hupayi juga menunjukkan kekuatan barunya yang membuat meja dan perabotan di sekitarnya pada kemambang. Di waktu yang sama, Tuan Wang datang. Ia menetralisir kekuatan Hupayi sambil mengatakan kalau luka Hupayi telah terkomentalisasi oleh kekuatan iblis yang memberikannya kekuatan. Tetapi kekuatan itu bisa menyeret Hupayi ke dalam neraka. Tuan Wang kemudian menunjukkan identitas aslinya, di mana ia merubah perpustakaan menjadi makam tua dan mengungkapkan bahwa dirinya pelindung Pangeran Yi dari bangsa Shaolin. Selain Wang, ada juga pelindung lain termasuk Shang Tsung yang selama ini menjadi teman Yang Ping. Tuan Wang menjelaskan kalau Hupayi adalah keturunan Pangeran Yi. Ia juga menjelaskan kalau dirinya lah yang memimpin manusia melawan kemajuan teknologi ras iblis. Setelah memenangkan peperangan, Pangeran Yi menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyegel menara 9 tersebut. Di pos 749, perwira Han mendapatkan kabar bahwa Shirley telah sadar dan mengaklaim dirinya memiliki ingatannya kembali. Shirley memberitahu Han kalau dirinya ingin mencari ayahnya ke kota Minyak, tapi dengan satu syarat, yaitu Hupayi harus ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Han pun langsung pergi ke perpustakaan untuk menemui Hupayi. Awalnya Hupayi menolak perintah Han, namun setelah diberitahu kalau Yang Ping telah kembali, Hupayi pun akhirnya mau. Keesokan harinya, Hupayi dan Kai Xuan berangkat ke Cina Utara. Setibanya di sana, Hupayi bertemu ilmuwan Chen Dong dan Yang Ping. Hupayi sangat senang bisa melihat Yang Ping lagi. Tetapi saat Yang Ping mendekati Hupayi, ia bersikap dingin dan tidak menggambarkan kalau dirinya masih mencintai Hupayi. Mereka lalu berangkat ke kota Minyak menggunakan onta bersama Cao Weiwei, rekan Chen Dong, dan beberapa tentara bayaran. Di tengah jalan saat mereka melewati padang pasir, tiba-tiba badai debu muncul. Badai tersebut menyelimuti perjalanan mereka hingga akhirnya tibalah mereka di kota Minyak. Setelah badai mereda, Hupayi dan lainnya menyadari kalau Wang Kai Xuan telah terpisah bersama beberapa tentara. Sedangkan Kai Xuan itu sendiri terlihat berada di pertambangan minyak bersama ketiga tentara. Saat mereka melakukan perjalanan ke arah kota, binatang iblis muncul dan langsung menyerang kedua tentara bayaran.
Kaisuan dan salah satu tentara yang masih hidup pun segera melarikan diri dan berhasil bertemu kembali dengan rombongan di kota minyak. Kaisuan memberitahu Hupai kalau dua orangnya diserang oleh binatang iblis. Mendengar hal itu, Hupai pun mengajak timnya serta Shirley untuk segera pergi dari sini. Tetapi Shirley menolak. Di waktu yang sama, suara geraman muncul. Hupai dan timnya pun langsung bersiap-siap memakai senjatanya. Mereka lalu menembaki salah satu binatang yang muncul dari balik bus. Tembakan tersebut berhasil membuat binatang iblis tersungkur dan diklaim sudah mati. Bersamaan dengan itu, muncullah binatang iblis kedua. Mereka pun segera mengejar binatang tersebut. Namun saat salah satu tentara berbalik ke arah belakang, ia melihat kalau binatang pertama telah hilang. Artinya dia belum mati. Selagi tim melawan para binatang, Shirley pergi bersembunyi ke dalam sekolahan yang sudah ditinggalkan. Hupai pun mengikuti Shirley dan menemukan sekelompok mayat tergantung di atap-atap. Hupai lalu menemukan lubang di tanah. Ia masuk ke lubang tersebut yang berair di makam Pangeran Yi. Hupai kemudian diserang oleh binatang iblis sampai tak tersadarkan diri. Saat binatang itu hendak membunuh Hupai, Shirley muncul dan langsung menjinakkannya. Shirley mengangkat tubuh Hupai kemudian meletakkannya di dalam peti Pangeran Yi. Setelah itu, Shirley pergi meninggalkan Hupai. Sedangkan di kota, tim berhadapan dengan para binatang iblis yang kini semakin bertambah jumlahnya. Banyak dari mereka yang gugur diserang oleh iblis. Kita kembali ke Hupai, di mana ia tersadar di dalam peti mati dan menemukan kalau luka di punggungnya telah sembuh dengan sangat cepat. Hupai lalu didatangi roh Tuan Wang yang memberitahu Hupai kalau peti itu bisa membuat pangeran atau keturunan Pangeran Yi hidup kembali. Hupai kemudian berpindah ke dimensi waktu, tepatnya 5 tahun yang lalu, di mana ia tiba di dalam goa menara 9 tingkat. Di sini Hupai mengetahui bagaimana Yang Ping bisa hidup kembali saat dibawa pergi oleh monster raksasa. Monster itu ternyata membawa Yang Ping ke menara ini dan meletakkannya di atas api. Tubuh Yang Ping lalu didatangi roh ratu iblis bernama Shirley yang akan merasuki tubuh Yang Ping. Setelah monster pergi, Hupai mendekati Ratu Shirley, di mana Ratu Shirley mengatakan kalau Yang Ping adalah keturunannya. Itulah alasannya Yang Ping bisa membuka gerbang 9 tingkat bersama keturunan Pangeran Yi yaitu Hupai. Hupai menuntut Ratu untuk membebaskan Yang Ping, tetapi hal itu tak bisa karena tubuh Ratu dan tubuh Yang Ping telah menyatu. Jika Hupai membunuh Ratu Shirley, maka Yang Ping akan ikut juga mati. Ratu Iblis lalu mengirim Hupai ke kota minyak kembali guna melakukan negosiasi dengan Ratu Shirley di masa depan. Setibanya di kota minyak, Hupai menyerang beberapa binatang iblis dengan basoka. Namun setelah itu, ia diserang habis-habisan oleh binatang lain. Sampai akhirnya, Shirley datang membantu Hupai. Shirley lalu mendekati Hupai yang terlihat terluka parah. Hupai berbicara kepada Shirley kalau dia mirip sekali dengan Yang Ping. Namun karena tahu kalau Yang Ping tidak akan pernah bisa kembali, Hupai pun menembak Shirley sampai 3 kali. Yang pada akhirnya, Shirley pun mati dan menara beserta iblis di bumi hancur menjadi debu. Shirley lalu berubah menjadi Yang Ping. Hupai pun sangat sedih. Ia mencoba membawa Yang Ping ke peti Pangeran Yi untuk menghidupkannya, tetapi hal itu sia-sia karena Yang Ping bukan keturunan Pangeran Yi. Saat Hupai mendekap Yang Ping, ia melihat masa lalu Yang Ping, di mana Yang Ping sudah memiliki kekuatan sejak masih kecil. Kekuatan tersebut berupa menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati. Namun sayangnya sang ibu melarang Hupai menggunakan kekuatan tersebut karena terbatas. Yang Ping lalu melihat ibunya terbakar hangus oleh api biru.
Hal itu menandakan kalau ibu Yang Ping adalah iblis yang menikah dengan Profesor Yang. Setelah mengetahui nyawa Yang Ping terbatas dan suatu saat nanti Yang Ping akan mati muda, Profesor pun mencari tahu tentang gerbang menara 9 tingkat untuk mengubah takdir Yang Ping. Namun semua itu sia-sia, karena Yang Ping malah sering menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan ayahnya, Hupai dan Chang Sung saat terjatuh di jurang es. Jadi ternyata Hupai dan Profesor Yang sudah mati dari awal, tetapi ia dihidupkan kembali oleh Yang Ping. Sebelum meninggal total, Yang Ping meminta Hupai untuk mencari ayahnya. Film ini ditutup dengan Hupai menaiki unta bersama teman-temannya guna mencari Profesor Yang ternyata bernama Profesor Bagong. Oke, itulah alur cerita film Chronicles of the Ghostly Tribe. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan, dan semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, udut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.